Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita patut bersyukur bahwa kita sampai saat ini diberikan kesehatan, terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu, guru, Wakasek, dan pembina eskul, ya, koordinator eskul juga. Saya perkenalkan, nama Didin Saifuddin, ya, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Puragabaya Kota Bandung. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menyebarluaskan, mendiseminasikan tentang budaya positif. Ya. Hari Senin kemarin saya lihat pas begitu beres upacara, pas begitu keluar ada anak yang terlambat, kemudian setelah terlambat itu mungkin sama guru piket dan sebagainya. Ini Bapak lihat sedang menghormat bendera di sini gini aja di lapangan, gitu ya. Saya juga nggak tahu prosesnya bagaimana untuk menghormat. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan bagaimana paradigma terbaru untuk mendisiplinkan siswa. Ya, next. Nah, tujuannya adalah menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Artinya tujuan kita sepakat bahwa kita berkomitmen bahwa nilai-nilai atau disiplin itu timbul dari diri sendiri. Next. Nah, sekarang kita ice breaking dulu ya supaya tidak tegang, santai saja. Kalau saya bilang Puragabaya, bangkit ya. Puragabaya, bangkit. Kalau saya bilang pagi, tepuk tangan 1 kali ya. Kalau bilang saya siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau malam setengah. Tidak nyampe. Ya, kita mulai ya. Pagi, siang, malam, setengah bunyi ya. Sekali lagi. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Nah, baiklah. Next. Nah, kita membuat bagaimana lingkungan di sekolah kita itu dan warga sekolah itu, lingkungan sekolah itu menyenangkan ya, menyenangkan bagi murid, menyenangkan bagi siswa, menyenangkan bagi peserta didik, ya, menyenangkan, kemudian aman dan nyaman. Itu dibentuk oleh semua warga sekolah, baik itu mulai dari kepala sekolah, yayasan kepala sekolah, kemudian wakasek, kesiswaan, wali kelas, dan sebagainya harus membuat itu murid itu menyenangkan, apalagi guru mata pelajaran. Di kelas itu ngajar itu harus menyenangkan. Ya. Kemudian harus merasa aman, tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan dan apapun. Ya. Kemudian yang ketiga adalah nyaman. Nyaman itu mungkin tempatnya di set supaya kita betah untuk belajar, betah untuk berkreatif, betah untuk berinovasi. Kemudian semua warga sekolah itu yang saling mendukung, ya, semua saling mendukung untuk tentunya untuk berkembang, untuk maju, ya. Kemudian saling belajar dan saling bekerja sama. Di sini kita harus bagaimana, tidak mungkin membangun sekolah itu sendirian, tidak mungkin pembelajaran yang menyenangkan itu sendirian, tapi harus kerjasama.
semua warga sekolah harus kerjasama, baik kepala sekolah dan sebagainya. Guru mata pelajaran pun harus bekerja sama. Dengan siapa? Dengan orang tua, dengan murid, dengan guru-guru yang lain, atau dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan mata pelajaran kita. Ya, misalnya pelajaran PKN kita akan berangkat ke pengadilan, atau pelajaran sejarah kita akan berangkat ke museum. Itu akan kerjasama, kolaborasi dengan petugas museum, dengan petugas di sana. Kita kolaborasi, kita kerjasama bagaimana nanti bisa murid itu bisa bekerja sama dengan itu. Ya. Selanjutnya, suasana belajar. Suasana belajar juga harus interaktif. Ya. Jadi tidak lagi zamannya sekarang ceramah terus. Tidak lagi zamannya sekarang tidak lagi sekarang ceramah terus, tapi bagaimana bisa interaktif. Interaktif itu diskusi dan sebagainya. Ya. Kemudian inspiratif. Inspiratif itu bagaimana bagaimana nanti pembelajaran itu inspiratif. Inspiratif itu menginspirasi murid untuk berkembang, untuk meningkatkan bakatnya. Ya. Kemudian menyenangkan, menantang, memotivasi untuk aktif. Kita karena mungkin kalau kita belajar, siswanya juga kurang aktif, kurang termotivasi. Kita tingkatkan bagaimana motivasi untuk belajar ini. Kemudian memberikan ruang untuk prakarsa, ya, kreativitas, kemandirian sesuai bakat, minat, perkembangan fisik dan psikologis. Jadi memberikan ruang untuk prakarsa. Prakarsa bagaimana siswa itu untuk memberikan yang terbaik. Seperti kemarin kegiatan-kegiatan bagus, ya, untuk memberikan prakarsa, kreativitas. Selanjutnya, sekarang ke materi disiplin. Ini yang paling penting. Mungkin kesiswaannya ada, ya, kesiswaan, pembina OSIS ada, wali kelas juga ada, wali kelas kelas 10, kelas 10, kelas 10, kelas 11 ada, kelas 11 IPA kan udah belum ada, ya. Wali kelas, pembina OSIS ada Bu Muti, Ibu Tia. Nah, kita sekarang paradigma disiplin itu berbeda, ya. Disiplin itu, misal contoh begini, contoh seorang guru itu mengepalkan tangan. Di dalam tangan ini ada barang yang berharga, contoh misalkan emas dan sebagainya. Satu orang guru lagi, bagaimana cara membukanya, membuka kepala tangan itu, ya, kepala tangan itu. Yang disuruh untuk membuka itu berbagai cara, mau merayu, mau membujuk, mau mengancam, mau mengintimidasi untuk membuka kepala tangan yang tadi, yang seorang guru yang tadi itu. Tetapi mungkin membukanya, balik lagi Pak Ali, misalnya Pak Nur, kembali Pak Nur yang mengepalkan tangannya. Kemudian Pak Ali itu merayu Pak Nur untuk bagaimana membuka tangannya itu. Mau dirayu, mau diberikan pemahaman, mau bagaimana itu. Ya. Tetapi bagaimana? Siapa yang dominan dalam posisi mau membuka itu? Mungkin Bapak Ibu tahu, ya. Siapa yang dominan? Apakah Pak Ali atau Pak Nur yang mau membuka itu?
membuka kepalantangan itu? Siapa yang dominan, mungkin Pak Ali atau Pak Nur? Yang kepalanya. Baik, ya berarti yang diri sendiri kan? Diri sendirilah yang berperan dominan, yang mau membuka hatinya untuk membuka itu, ya, membuka kepalantangan itu. Padahal di dalamnya itu ada yang berharga. Jadi sama murid pun seperti itu. Kalau murid tidak mau berdisiplin, tidak mau termotivasi, itu karena belum tersentuh hatinya untuk membuka diri, untuk membuka bagaimana diri itu di siswa itu membuka dirinya untuk berubah, untuk menjadi yang lebih baik. Nah, disiplin itu sumbernya adalah dari nilai-nilai kebajikan universal, ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, menghargai, rasa hormat, kerjasama, dan peduli. Dan itu, ya, itu terfokus pada profil pelajar Pancasila. Ya, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan gelar karya Prasma. Itu bermuara ke nilai-nilai itu, ya, nilai-nilai. Kemudian berkarakter, berdisiplin, ya, santun, jujur, bertanggung jawab, dan pembelajar. Jadi murid itu harus mempunyai keyakinan untuk belajar sepanjang hayat. Jadi tidak hanya belajar di Puragabaya saja, di SMA kita saja, tetapi setelah itu pun kita terus belajar. Begitupun gurunya juga harus terus belajar untuk belajar. Selanjutnya, nah ini teori motivasi. Teori motivasi, karena disiplin itu bagaimana motivasi dirinya. Tidak akan mungkin anak bisa berdisiplin tidak tanpa ada motivasi diri. Motivasi diri untuk berdisiplin, ya. Motivasi diri untuk bagaimana dia menaati aturan misalkan, kemudian belajar di kelas dan sebagainya, ya. Jadi teori motivasi itu ada 3. Yang pertama, anak itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Seperti tadi saya contohkan bahwa kalau siswa kesiangan, terlambat, maka dia akan segini menghormat bendera ini, ya. Itu kan hukuman, ya. Mungkin besoknya dia akan menghindari lagi hukuman itu, jadi ketidaknyamanan itu. Tetapi ini jangka waktunya pendek, mungkin hanya beberapa minggu, nanti bulan depan, jadi jangka waktunya pendek. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Jadi penghargaan, misalkan, mendapat pujian, penghargaan. Jadi siswa itu datang tepat waktu itu karena ingin mendapatkan penghargaan dari guru atau dari wali kelasnya atau dari guru mata pelajarannya. Karena oleh guru mata pelajaran, nah kamu jangan terlambat, ya. Kalau tidak terlambat nanti oleh ibu dikasih coklat, misalkan. Oleh ibu dikasih beng-beng, sebagainya. Itu penghargaan. Sebaik, ya, agak sebaik dari tadi penghukuman, ya. Kemudian yang ketiga adalah motivasi dirinya, teori motivasi itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ya. Nah ini adalah timbul dari motivasi intrinsik, motivasi diri sendiri, ya. Yang pertama dan yang kedua itu motivasi eksternal yang timbul dari baik itu dari orang tua, dari sekolah maupun dari guru, ya. Tetapi kalau untuk menjadi mereka yang diinginkan atau menghargai diri sendiri, ini adalah motivasi internal, motivasi intrinsik, motivasi intrinsik. Nah, ini yang harus kita kembangkan, yang harus kita jalankan, bagaimana membangun motivasi intrinsik dari murid-murid kita.
ya, motivasi intrinsik dari murid supaya nanti tidak lagi, kalau bisa mah jangan ada hukuman menghormat bendera lagi, apalagi lari mengelilingan lapang bola, mengelilingan lapang basket itu sekarang paradigmanya berubah ya. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas. Selanjutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Nanti kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, cangkel gitu ya. Saya juga pernah tidak upacara bendera dulu nantung sini di lapang. Yang lain sudah belajar, saya masih nantung, masih berdiri di lapang sambil menghormat bendera itu. Itu hukuman sangat menyakitkan bagi konsekuensi. Yang kedua, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau konsekuensi mungkin sudah disepakati bersama antara sekolah dengan murid atau antara guru dengan murid tersebut, sudah disepakati. Karena mungkin murid itu ada hal lain ataupun lupa atau bagaimana, ada kepentingan, maka dia akan terlambat lagi dan akan lupa itu. Tetapi dia tahu konsekuensinya apa, sudah diberitahu hukumannya apa. Jadi seperti tadi ya, ini sudah diberitahu. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Bagaimana siswa itu, murid itu memilih untuk berdisiplin, memilih untuk menjadi yang terbaik gitu. Ya, kita lihat perbedaannya. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Ya, dihukum itu menyakitkan bagi setiap orang, bagi sebagian orang. Ya. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Murid itu sudah tahu konsekuensinya atau hukumannya. Ya, misalnya kalau memecahkan kaca, konsekuensinya harus diganti. Ya, harus diganti lagi. Nah, sekarang restitusi itu merupakan pilihan dari murid itu. Bagaimana dia bisa memilih. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid dan anak untuk jangka waktu panjang. Jadi kapanpun kita menerapkan disiplin, ya, kalau basisnya adalah hukuman, akan terus mungkin sebulan 2 bulan akan bisa efektif. Tetapi nanti setelah lupa atau bagaimana, kita akan berulang kembali. Ya. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek, ya, jadi jangka waktunya kalau hukuman itu panjang, mungkin selama dia hidup masih ingat, ya, dihukum menghormat bendera, dihukum lari ke lapangan, itu masih ingat. Termasuk saya juga masih ingat dulu tidak upacara kesiangan, berdiri di lapang sendirian menghormat bendera. Kemudian kalau restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Menguatkan apa? Menguatkan nilai-nilai kebajikan universal, ya. Jadi menguatkan bahwa bagaimana nilai-nilai kebajikan universal itu dilakukan. Kemudian hukuman itu murid akan tersakiti secara fisik, ya. Kalau hukumannya lari, akan fisik mungkin akan ini, dan psikis, mental, mungkin dilihat sama teman-temannya, nanti diolok-olok sama teman-temannya, itu akan terjadi perubahan mental bagi, jadi sakit fisik dan mental. Kemudian yang konsekuensi itu murid dibuat tidak nyaman. Kalau ini kalau kita kesiangan dulu, nyaman, masuk nggak, jadi tidak nyaman, ya. Kemudian kalau restitusi itu murid mendapatkan
penguatan dari wali kelas, dari guru, ya kita dikuatkan nilai-nilainya itu, karena mereka itu sudah punya nilai-nilai di dalam dirinya. Ya. Baik. Kemudian, nah ini hukuman pertanyaannya. Biasanya peraturannya adalah apa? Peraturannya kamu tidak boleh terlambat. Ya. Besok kamu harus tidak terlambat lagi. Kalau terlambat kamu gini. Ya. Kalau terlambat kamu akan lari ke lapangan. Kemudian kalau konsekuensi, apa peraturannya? Pertanyaannya ke siswa, apa peraturannya? Tahu nggak peraturannya? Gitu kan sambil ini, gitu ya. Kalau konsekuensi, mampukah kamu melakukannya? Ya, kalau konsekuensi itu seperti itu. Tetapi kalau restitusi adalah apa yang kamu yakini? Ya, pertanyaannya. Nah, apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi murid itu diajak untuk berpikir win-win solution atau berpikir menang-menang. Jadi kita guru juga menang, siswa juga menang, merasa menang. Jadi tidak merasa bersalah, tidak merasa dipermalukan, tidak merasa disakiti. Kemudian kalau hukuman itu murid untuk membenci peraturan, ya. Jadi secara dasarnya murid itu membenci peraturan tata tertib di sekolah ini, membenci dasarnya gitu. Kemudian kalau konsekuensi murid itu untuk menghormati peraturan, kan tadi sudah komitmen ya, sudah komitmen. Tetapi kalau restitusi itu murid untuk menghormati dirinya dan orang lain, ya beda kan ya Bapak Ibu. Artinya kalau murid membenci peraturan, kemudian menghormati aturan, kemudian kalau yang restitusi adalah bagaimana itu murid menghormati dirinya dan orang lain, ya. Jadi tidak bermasalah pun itu berarti menghormati dirinya, menjadi diri sendiri. Ya, menjadi dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya dalam hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, awas kalau besok terlambat lagi ya. Nah ini ya, awas kalau besok terlambat lagi, awas kalau dilakukan lagi ya. Jadi ada nada ancaman kalau hukuman itu oleh kita. Kemudian kalau konsekuensi itu lakukan apa yang saya lakukan, lakukan apa yang kamu harus lakukan, gitu ya. Lakukan apa yang saya lakukan. Jadi lakukan apa yang Bapak Ibu guru lakukan. Misalkan tidak kesiangan itu konsekuensi ya. Tetapi kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Beda ya, apa yang sesungguhnya kami ingin lakukan. Jadi motivasi tadi, motivasi dari dirinya apa? Selanjutnya, nah ini kita akan beralih kepada keyakinan kelas. Ya, tadi hukuman, konsekuensi, restitusi. Kita akan membentuk bagaimana keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibentuk dari nilai-nilai universal tadi, kreatif, tanggung jawab, menghormati, kemudian disiplin, jujur, santun dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai universal yang lintas bahasa, lintas budaya, ya. Jadi berlaku semuanya seluruh dunia, gitu ya. Jadi lintas bahasa, lintas suku, lintas budaya, ya. Jadi nilai-nilai universal itu berlaku. Bagaimana nanti membuatnya? Membuat keyakinan kelas itu. Jadi kita lihat daftar keyakinan, lihat daftar nilai-nilai kebajikan itu seperti tadi, tanggung jawab, menghargai dan sebagainya, sampai disiplin. Kemudian yang kedua, tentukan nilainya.
nilai yang aku di kelas di ini kan apa? Misal contoh ini, rapihkan buku di perpustakaan. Itu Bapak Ibu nilai atau keyakinan, atau keyakinan atau peraturan. Peraturan, ya. Jadi kalau nilai itu apa? Rapihkan buku di tempatnya. Kalau peraturannya, nilainya apa? Tadi kan peraturan. Nah, kerapihan, ketertiban, nilainya ya. Nilai yang harus disepakati ataupun yang harus dikuatkan di kelas kita. Ya. Kemudian sempurnakan beberapa daftar kebajikan itu. Jadi dipilih dan nilai itu. Kemudian yang terakhir setelah didiskusikan di kelompok masing-masing, di kelompok kelas itu, di kelas-kelas kelompok itu, nanti oleh guru dipilih keyakinan kelas yang mana yang cocok di kelas itu. Seperti tadi, kalau tidak terlambat berarti apa keyakinannya? Misalkan tadi tidak ribut, tertib. Ya, misalkan kalau tidak terlambat, keyakinannya adalah disiplin, ya, disiplin, tanggung jawab dan sebagainya. Itu keyakinan yang kelas. Kemudian ditempel nanti di kelas. Buat poster dan kemudian dimuat di media-media sosial. Murid, ya, disebarluaskan keyakinan kelas yang telah disusun. Kemudian pembentukan keyakinan kelas, ya. Nah, seperti tadi keyakinan kelas itu adalah abstrak, ya. Abstrak itu kalau jadi kata-katanya positif. Kalau merapikan, jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu kan negatif, ya. Kemudian pernyataannya pernyataan yang universal. Pernyataannya positif. Kalau jangan membuang sampah itu negatif. Ya. Jadi yang positif. Kemudian mudah diingat dan dipahami. Ya. Jadi kata-katanya mudah diingat dan dipahami. Seperti disiplin, tanggung jawab, menghargai. Itu nilai-nilainya, keyakinan-keyakinan kelas yang harus kita kembangkan. Kemudian bersedia ditinjau kembali di dalam kelas itu, nanti bagaimana dilihat lagi keyakinan kelas itu yang efektif buat kelas. Selanjutnya, nah ini prosedur pembentukan keyakinan kelas, yaitu bersurat pendapat. Jadi setiap murid, setiap siswa harus menuliskan atau mengungkapkan keyakinan kelas apa yang ingin dicapai itu, yang ingin disepakati itu. Semua harus menulis atau mengungkapkan. Kemudian yang kedua adalah mencatat semua masukan dalam kertas karton atau dalam kertas APS dicatat. Kemudian susunlah keyakinan kelas dengan kalimat positif. Kalimat positif, jadi tidak negatif. Jangan buang sampah, itu kalimat negatif. Ya. Jadi keyakinan kelas itu harus umum, satu kata saja. Disiplin, sudah jujur. Ya. Jadi kalau kata jujur berarti sudah mencakup tidak mengambil barang orang lain. Kalau mengambil orang lain minta izin dulu, gitu kan. Kalau, nah itu kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat secara bersama. Setelah selesai meninjau dan menyetujuinya, dibuat poster dan ditempel di dinding. Ya, jadi Bapak Ibu, wali kelas terutama ataupun guru, ya, untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Jadi harus dibuatkan
awal pelajaran itu. Kalau dulu mungkin kontrak belajar ya, Pak. Makanya dulu kontrak belajar. Jadi mulai penilaian, kemudian bagaimana pembelajaran, bagaimana ketertiban kelas, bagaimana kedisiplinan di situ, bagaimana tanggung jawab di situ. Nah sekarang lebih meningkat lagi selain kontrak belajar juga ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa yang ingin diyakini oleh kelas itu. Ya. Baik. Nah sekarang ice briefing lagi. Ya, ice briefing lagi supaya tidak ini. Jadi ikuti kata-kata saya ya. Suruhannya ikuti kata-kata saya. Fokus. Jadi fokus ya. Fokus. Bola di lapang. Bu, ada berapa bola? Ada berapa bola? Ikutin kata-kata Bapak. Ada berapa bola? Ada berapa bola? Ikuti ya kata-katanya. Domba saya. Domba saya. Ada berapa domba, Bu? Ada berapa domba, Bu? Baik. Bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Itu nggak bisa ngitung. Bu Siti nggak bisa ngitung. Ya, SBT saja supaya tidak Ya, terganggu. biar nggak. Selanjutnya, motivasi, kemudian murid itu melakukan sesuatu, melakukan kegiatan baik kesiangan maupun tidak melanggar peraturan, itu didasarkan pada kebutuhannya, ya, kebutuhan dasar manusia. Semua itu berlaku universal, ya, kebutuhan dasar manusia itu semua universal. Mungkin anak yang kesiangan itu kebutuhannya apa? Kita harus teliti dulu. Anak yang minggat atau yang mabal, itu kebutuhannya apa? Kita lihat satu persatu. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yaitu bertahan hidup itu apa? Makan, ya. Kemudian rumah, kesehatan, terus mungkin tidak nyaman secara fisik. Artinya kalau murid datang ke kelas itu di rumahnya tidak sarapan dulu atau tidak makan dulu, maka ke kelasnya pun tidak akan konsentrasi, ya, akan bete dan sebagainya. Maka kebutuhan dia itu adalah makan, ya. Bapak Ibu mungkin kalaupun ada anak yang seperti itu, dipersilahkan untuk makan dulu, untuk sarapan dulu, ya, untuk membawa bekal di rumahnya, untuk sarapan dulu, supaya nanti pas kita belajar itu tidak lagi terasa terpikiran perutnya, terpikiran isi perutnya. Itu kebutuhan bertahan hidup, ya, survival, ya, survival, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ya. Jadi murid itu mempunyai kebutuhan untuk diterima oleh teman-temannya, diterima oleh gurunya, diterima oleh teman-teman yang banyaknya, ya. Jadi hubungan dan koneksi sosial di situ. Jadi kalau kita berbicara, kalau misalkan tidak dianggap oleh temannya, mungkin dia akan sakit hati. Nah, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan yang diterima itu, mungkin kalau kita pembelajaran di kelas, ya, dia akan cari perhatian, cari kelakuan-kelakuannya yang ini, ya, tidak ini. Mungkin kita disayangi oleh kita, atau mungkin dari keluarganya yang
ada bermasalah di keluarganya dibawa ke sekolah. Itu kebutuhan kasih sayang. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penguasaan. Ya, penguasaan itu dia merasa kompeten, dia merasa mampu. Jadi Bapak Ibu ke murid itu, ke siswa itu harus diangkat. Diangkatnya itu dia itu harus diangkat seperti beliau itu kompeten, beliau itu mampu. Nah, kamu pasti mampu, kamu pasti bisa, ya. Kamu pasti bisa atau berprestasi. Kamu berprestasi, nak. Kamu terampil, nak. Kamu kompeten. Nah itu diakui oleh kita, diakui oleh gurunya, dan diakui oleh sekolah juga. Ya, jadi bahwa di sekolah itu memberikan apresiasi. Kemudian yang selanjutnya dianggap berharga. Jadi murid itu harus dianggap berharga, yang paling berharga, yang paling bagaimana nanti bisa mengembangkan bakatnya. Sekecil apapun dia tampil di depan, itu kita harus hargai. Kita harus beri apresiasi, ya. Baik itu berbicara, kemudian nanti mengerjakan sesuatu dalam kelompoknya, itu diberikan penghargaan. Baik, kebutuhan dasar selanjutnya adalah kesenangan, fun, ya. Kesenangan itu bermain, tertawa, itu kesenangan juga, itu kebutuhan, ya. Semua manusia akan membutuhkan itu, membutuhkan kesenangan, ya. Jadi kita kalau sudah mumet dan sebagainya, kita perlu juga kesenangan dan sebagainya, represi, healing, sama murid juga, ya, sama murid juga, ya. Kalau di kelasnya murung, cemberut dan sebagainya, itu mungkin membutuhkan kesenangan atau bermain atau tertawa juga. Jadi di kelas kita dimotivasi, dibentuk pembelajaran itu supaya dia bahagia, supaya dia senang, ya. Jadi pembelajaran abad 21 sekarang itu membuat murid itu bahagia, belajarnya itu bahagia, ya. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia itu kemandirian, kebebasan, ya. Kebebasan itu kemandirian, kemudian otonomi, memiliki pilihan, bebas, ya, mau memilih bagaimana, mau memilih belajar, mungkin belajar itu kan pilihan mereka. Tetapi seorang guru itu harus tahu bagaimana dasar kebutuhan manusianya itu. Jadi kalau terlambat itu tidak langsung ujung-ujung di hukum. Itu kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ketika seorang murid melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar aslinya mereka itu memenuhi kebutuhan dasar manusia itu. Kesiangan, terlambat, tidak beratribut lengkap, itu pada dasarnya adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya. Kemudian dunia berkualitas. Dunia berkualitas, tempat khusus dalam hidup, ya, tempat khusus lebih personal, kemudian tempat, benda, nilai-nilai kepercayaan. Jadi kalau murid terlambat itu dia mempunyai nilai ataupun tempat khususnya. Kalau Bapak Ibu, tempat atau orang khususnya itu adalah murid kita, ya. Murid itu adalah murid yang paling kita utamakan, yang paling difokuskan, yang paling dimerdekakan, ya, oleh kita. Merdekakan itu bukan berarti negatif, ya, tapi bagaimana positif. Merdekakan itu bukan berarti kita ngasih tugas kita tidak masuk, biarkan dia merdeka, tetapi bukan begitu, ya. Tetapi bagaimana dia merdeka memilih misalnya nanti, ya, kalau materi selanjutnya memilih, nah, kamu tugasnya mau apa,
mau video, mau poster, mau laporan penelitian, mau apa. Itu bebas memilih dia sesuai dengan potensi yang memiliki. Pak, saya mau video aja, ini. Karena kondisinya, karena keinginannya dia akan video. Itu nanti berdiferensiasi dari selanjutnya. Jadi berfokus kepada. Nah, sekarang apa itu restitusi? Yang kita akan kembangkan, yang kita akan terapkan itu restitusi. 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ya. Jadi guru sebagai penghukum itu patuhi aturan saya. Jadi begitu kesiangan membentak, kemudian patuhi aturan sekolah ini. Ini sekolah siapa? Gitu ya. Jadi seperti sekolah nenek kamu aja, nah itu kan tuh. Itu peraturannya apa di sini? Ini lihat peraturannya ini nempel di sini. Itu. Kayak sekolah nenek moyang. Nenek moyang ada, ya gitu ya. Jadi penghukum itu wajahnya itu sebagai malaikat gitu ya. Malaikat seperti membentak. Kan mau termotivasi anak kesiangan, kemudian malaikat langsung dari hukum. Kamu selalu saja salah, kamu selalu saja kesiangan, sudah berapa kali kamu kesiangan ya? Gitu ya. Itu bahasa itu membuat dia itu akan terpukul. Gitu ya. Mungkin ada anak kita yang beberapa kali kesiangan. Seperti itu hukuman ya. Kemudian posisi guru sebagai penghukum itu ya. Posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ini pernyataannya. Ibu sangat kecewa pada kamu. Masih saja kesiangan, gitu ya. Berapa kali ibu harus memberitahu ke kamu? Kemarin baru saja dikasih tahu jangan kesiangan, sekarang sudah kesiangan lagi. Gitu ya. Ini posisi sebagai murid itu merasa bersalah. Posisi kontra merasa bersalah, ya. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Ya, apalagi nanti hukuman fisik, ya. Nah, sebagai teman, posisi kontrol guru sebagai teman, ya. Jadi tadi sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah, pembuat merasa bersalah, kemudian lihat sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak, nak. Jadi agar tidak terlalu tinggi ya nadanya. Tidak, tapi mendatar. Nah, ayo demi Ibu, demi pembina OSIS, demi kesiswaan, demi Ibu, ya, demi sekolah ini, gitu ya. Ayo bantulah demi Bapak ya, nak. Jadi sebagai teman. Kemudian posisi sebagai teman juga, ayo ingat, tidak bantuan Bapak Ibu kemarin sudah dibantu sama Bapak kemarin. Kalau tidak mah, ya kamu sudah keluar dari sekolah ini, gitu ya. Itu posisi sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti besok bisa jangan begitu lagi ya, jangan siang lagi. Ya. Tapi mungkin besoknya oleh anak itu ulang lagi sebagai teman. Nah, mungkin Ibu mempunyai posisi seperti apa ini, Bapak? Penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman? Pak wali kelas, Pak Janjen, sebagai apa? Sebagai teman, ya. Pak Haid sebagai apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, atau teman? Ya, anak. Dua-duanya sebagai penghukum juga dua-duanya kombinasi. Ibu tahu ya? Kemudian ketiga-tiganya baik sebagai penghukum, ya, pembuat merasa bersalah sebagai teman. Ya. Mungkin kita selama ini
merasa sebagai teman ya, kayak gitu. Tetapi ketika ibu ngajar sebagai teman, bulan depan diganti ada impal. Dia murid itu karena temannya mungkin guru sebagai temannya itu bu neneng ya. Tetapi nanti bu nenengnya tidak masuk diganti sama impalnya. Jadi beda gitu. Cuek lagi, tidak berdisiplin lagi karena mungkin merasa dengan temannya dan dengan bu neneng tadi ya. Jadi posisi sebagai teman mungkin hanya pada ibu guru itu saja. Tetapi ketika diganti sama ibu yang lain tidak lagi menaati peraturan karena ibu neneknya sudah tidak mengajar lagi di situ. Nah ini selanjutnya. Kemudian posisi sebagai pemantau, ya. Selanjutnya posisi sebagai pemantau itu pertanyaannya apa, peraturannya apa, gitu ya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa yang kamu ketahui di sini, ya. Sebagai pemantau itu sudah bertanya bagaimana nanti ke konsekuensi. Peraturannya kamu tahu enggak? Peraturannya kamu mengetahui tidak? Gitu ya. Peraturannya kamu mengetahui bagaimana nanti konsekuensinya. Kalau terlambat bagaimana konsekuensinya? Tahu enggak kamu? Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, tetapi anak mungkin sudah tahu, ya. Kalau konsekuensi kesiangan itu akan ditarik. Tapi nggak apa-apa, paling ditarik. Jadi tidak mengapa. Nah, sekarang posisi sebagai manajer, ya. Kemudian kalau Bapak Ibu guru posisi kontrolnya sebagai manajer adalah bagaimana Bapak Ibu guru menanyakan kepada muridnya itu apa yang kita yakini, ya. Apa yang kamu yakini? Jadi pertanyaannya begitu. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya. Jadi tidak terlalu mengelas dan tidak terlalu tinggi nadanya, tetapi datar kalau sebagai manajer. Tetapi diajak berpikir untuk bagaimana melaksanakan itu. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi dibalikan lagi pertanyaannya kepada dirinya, ya. Supaya berpikir bagaimana nanti dirinya mau menjadi apa sih, mau jadi seperti apa. Kemudian pertanyaan selanjutnya sebagai manajer guru, posisi kontrol guru sebagai manajer adalah apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini, ya. Rencana ke depan kamu apa? Misalnya, Pak, saya tidak akan kesiangan lagi. Apa yang kamu ingin lakukan? Ya. Pak, saya ingin besok tidurnya agak tidak terlalu larut malam, gitu ya. Nah, ini satu lagi, restitusi. Ini penerapan restitusi. Segitiga restitusi, yaitu ada 3 tahapan. Restitusi itu untuk bagaimana proses untuk kerjasama, kolaborasi dengan guru, dengan siswa. Kalau murid ada masalah, mempunyai masalah di kelas maupun di sekolah, itu kita akan menerapkan restitusi ini, ya. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nah, ya. Pertanyaannya itu, ada pernyataannya seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada yang berbuat salah. Itu yang menstabilkan identitas. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi bahasanya adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya, lebih buruk lagi. Misalkan kalau terlambat lebih buruk lagi, tidak sekolah dan sebagainya, atau mabal dan sebagainya.
tapi kalian sudah datang ke sekolah ini sudah bagus, sudah baik ya. Kamu tentunya punya alasan ya, menanyakan alasan kesiangan itu apa, alasan tidak lengkap atributnya itu apa, tanyakan dulu. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal ini gitu ya. Kan ditanya dulu bagaimana nanti dia murid itu mengungkapkan alasan-alasannya. Mungkin alasan-alasannya yang logis juga ya, yang membantu orang tua, kemudian yang sebagainya. Kemudian selanjutnya tahapan segitiga restitusi selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan yang sudah keyakinan kelas itu dibentuk oleh wali kelas atau guru ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas, percaya apa yang kalian seperti percaya, kita percayanya dari nilai-nilai universal, tanggung jawab, disiplin ya, tanggung jawab, disiplin, sopan, santun ya, kemudian menghargai dan sebagainya. Nilai-nilai itu yang harus terus diingat, yang harus terus dikuatkan. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati ya, ke anak itu, bertanya ke anak itu, apa yang kita sepakati nilai-nilai itu, apa nilai-nilainya? Disiplin Pak, menghargai teman, menghargai diri sendiri. Nah itu nilai-nilai itu yang harus dikuatkan oleh kita. Sebenarnya pada murid itu sudah ada nilai-nilai, hanya kita menguatkan saja. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ya, kelas yang ideal itu apa, seperti apa? Jadi, mungkin tertib, disiplin, punya kreativitas, bernalar kritis, ya. Jadi berbuahnya tadi topik pelajaran Pancasila, nilai-nilai. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi itu keyakinan kelas yang di tahapan-tahapan ditanyakan oleh kita. Kalau ada yang bermasalah itu sebaiknya tidak dihukum. Ya. Kalau ada yang terlambat, kalau ada yang atributnya tidak lengkap, sebaiknya tidak dihukum. Kita restitusi saja dengan langkah-langkah seperti ini. Ya, apalagi nanti wali kelas ini, wali kelas, kemudian guru, pelajaran juga sama. Ya. Kalau tidak masuk pelajaran PKN misalkan, itu kita tanya dulu ke ruangnya. Nah ini, coba lihat contoh restitusi. Ini langkah-langkah yang tadi ya, pernyataan tadi. Dari laptopnya nggak ada. Biasa Bluetooth, pakai Bluetooth. Dari laptop. Bantuan. Kita ada speaker begini. Bukan prostitusi. Pada ini wawasan.
suaranya. Yang di laptop ada. Suaranya. Ya. Yang sini nggak ada yang nonton. Adanya praktek. Ya ada itu. Hah? Ya ada. Praktek itu kan. Nah. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh restitusi Bapak di kelas 10 IPAS ya. Ini contohnya. Nah, sekarang ini contohnya nanti videonya ada dua, sama laki-laki dan sama perempuan yang terlambat dan yang atributnya. Mungkin sekarang praktik ya, Bapak Ibu mungkin praktik restitusi di sini. Ya, siapa yang bersedia, yang jadi gurunya siapa, yang jadi muridnya siapa. Langkah-langkah yang tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dari bahasa-bahasa itu. Ya. Siapa yang mau, silakan. Hari ini jadi murid. Silakan. Bu Tia dan Bu Muti silakan ke depan. Iya, coba dia. Silakan. Iya. Siapa yang mau? Saya operator. Operator. Makan kalian. Bu, mangga ke depan sebagai ibu, sebagai guru. Silakan. Wali kelas ataupun pembina OSIS itu harus bersedia, harus bisa ya praktik restitusi ke kelas, ke siswa itu. Ya. Apalagi guru piket sama guru piket nih. Guru piket. Pak Jansen, mangga mau praktik restitusi dengan Bu Muti boleh, atau Bu Aul. Bu Aul jadi gurunya boleh di depan. Ya. Mungkin mesti dipahami dulu Pak. Mungkin kita lagi Pak. Ya, baik ya. Ada suaranya? Enggak ada. Ada, dilewat aja. Nah, ini yang laki-lakinya ya. Ini 10 IPAS juga. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi ya, cuma nanti berbeda. Ada guru BK di sini? Guru BK. Nah, kita lanjut aja. Nah, praktekkan segitiga restitusi. Ya. Bapak Ibu siapa yang bersedia? Ada? Bu Neneng, mangga ke depan sama Bu Siti. Atau sama Pak Jansen. Pak Jansen itu sebagai muridnya, yang kesiangan misalkan, ya. Dipanggil sama Ibu Nancy sebagai guru piket. Ya. Mangga lagi ke depan, sama Pak Jansen. Enggak.
Ya. Nanti dia dikasih habis. Oh, dikasih. Coba lihat lagi tadi ke segitiga restitusi. Tanda ini segitiga ini. Yang stabilkan identitas, kemudian kualifikasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Enggak, baik. Ya, masuk tuh baik. Enggak. Ya, di sini di depan. Jadi ceritanya begini, Pak Jansen itu murid Pak Yi di kelas. Pas pelajaran Pak Yi itu olahraga kesiangan, gitu ya, kesiangan. Setelah pembelajaran dipanggil oleh Pak Yi ke ruangan tertutup ya, ruangan tertutup. Kemudian setelah dipanggil itu, nah langkah-langkah seperti ini, ya. Yang berbuat salah itu seperti apa? Tidak apa-apa. Jadi Bapak dengar Pak Jansen ini punya masalah. Silakan. Silakan. Tapi jadi Ya, enggak. ya dia. Abi di mana? Di dinya, Pak. Dia lagi apa? Jadi pas ini Boleh. Sekolah tuh nama biasa. Blocking. Mungkin Pak Nur di sini. Oke. Ini lagi kursinya biasa. Iya, Pak. Bagaimana Pak? Siswanya sana. Pak Nur siswanya Pak Yi sebagai guru dipanggil karena Pak Nur ini kesiangan. Jangan. Kesiangan. Ceritanya ini setelah jam pelajaran. Setelah jam pelajaran Beres ya? yang kita beres, gitu ya. Karena Pak Yi baru. Ikut olahraga atau misalnya ikut lah. Olahraga. Enggak. Nama aja ya, panggil nama aja ya. Iya. Baik. Oke, terima kasih ya. Yang sudah datang memenuhi panggilan Bapak ya. Ini baik. Oke. Oh iya. Nah, gitu. Iya, terima kasih ya, Nur. Bapak sudah tadi nyuruh teman kamu supaya kamu bisa datang ke sini. Kamu tahu nggak kedatangan apa? Tahu Pak, tahu. Kamu dipanggil oleh Bapak ke sini. Siapa? Coba. Alex, Tahu nggak? Kan tadi udah ya, tadi udah di kelas. Kamu apa yang telah kamu lakukan tadi ya? Terima kasih Pak, mohon maaf saya tidak tadi kesiangan ke sekolah. Tadinya nggak akan sekolah Pak, ya, takut sama Bapak. Kenapa? Ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 saya belum punya seragam Pak, nggak ada seragamnya. Jadi begitu ya. Saya semangat, tapi Pak, jangan bukan saya aja, semuanya tanya aja semua pada datang ke seragam itu. Wow. Apa ditahan dari sekolah atau apa itu? Aduh, oh segitunya ya kamu ya. Ini bagus. Bagus kamu bisa apa menjawab apa adanya mungkin ya. Tetapi begini ya. Jadi tujuan Bapak memanggil kamu ke sini itu terutama tadi kan apa kasusnya kesiangan ya. Jadi Bapak sudah berjalan sekian menit tadi pelajaran olahraga, oh kamu baru datang ya. Nah itu jadi kesalahannya kamu itu tadi terlambat ya. Terlambat itu tahu nggak, mau 5 menit, mau 1 menit, mau setengah jam, namanya juga terlambat ya. Nah ya Bapak perlu sampaikan ya ke sini. Jadi untuk kamu lebih
lebih apa? Lebih tahu lagi ya, supaya kamu lebih kedepannya tidak melakukan hal seperti itu lagi, karena ini berkaitan dengan peraturan sekolah, berkaitan dengan masalah disiplin yang harus dilaksanakan di sekolah ini. Tahu kan kamu ya? Tahu Pak. Sekolah ini punya apa? Punya program, punya misi, punya visi. Di antaranya ini masalah kehadiran ini, ya. Siapa yang mau mendukung suksesnya visi sekolah, misi sekolah, masalah disiplin, ya di antaranya dari siswa sendiri. Kamu, Bapak juga sebetulnya termasuk di sana, harus melakukan disiplin. Kalau melanggar peraturan ini, ya tentunya ada apa coba, Nur? Ada hukuman Pak. Ya hukumannya, ada sanksi. Tadi Bapak sudah menerapkan di kelas, sanksi untuk di kelas sendiri sudah. Kamu sudah apa? Disuruh push up Bapak tadi 8, ya. Nah, tetapi bukan itu yang lebih penting, itu kamu harus sadar bahwa yang dilakukan itu adalah tidak baik, salah, ya. Iya. Mengakui nggak? Oke Pak. Tapi mohon maaf Pak. Bapak juga sering ke siaran. Teman dong jadi ya. Ya gitu ya. Jadi tolong ya, Nur. Ya. Kedepannya kamu harus jangan kesiangan. Coba kamu aja kesiangan tadi lu kamu karena apa? Terlambat naik angkot ya, macet. Kalau dari rumahnya terlambat, mungkin kamu bangunnya harus siang. Kamu atau lebih ini lagi ya, lebih awal lagi bangunnya. Mungkin sebelum sholat subuh, sebelum ada sudah bangun. Kalau naik angkot macet, mending kan lari ya, naik angkot macet. Ya, itu ya, paham ya? Ya, jadi kamu harus menerapkan dan punya keinginan, niat agar tidak terlambat, ya. Jangan karena hukumannya ringan kamu tenang nih, paling dihukum push up gitu ya. Jangan ya. Itu yang penting kamu harus merubah, ya, merubah pola pikir kamu supaya bahwa disiplin itu sesuatu hal yang utama, yang penting ya. Untuk sukses itu pertama harus disiplin, di antaranya disiplin waktu, ya, jangan sampai kesiangan, itu salah satu ya. Oke, dari Bapak itu aja ya. Sekarang kamu kembali ke kelas atau mau pulang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ayi dan Pak Nur sudah melaksanakan praktik restitusi di kita. Baik. Anak sekarang merdeka, jadi Tadi sudah bagus ya, sudah baik praktek restitusi yang dijalankan oleh Pak Ali dan Pak Nur. Pak Ali sebagai gurunya, guru olahraga, dan Pak Nur sebagai muridnya yang terlambat. Itu sudah bagus, ya sudah baik. Jadi usahakan tidak ada hukuman fisik, apalagi yang bisa mungkin ini ya, mau jawabnya ya.
tadi ya Pak Didin, Ya. kalau di ya ini mas contoh aja, Ya. kan tidak ada ini yang saya sampaikan belum hanya sponsor. Barangkali di situ ada apa yang aja misalnya apa ya tadi kan sama atau apa ya sebenarnya sama misalnya mana kali dari kemudian mau digali kurang misalnya gitu. Ya itu jadi tidak boleh ancaman seperti itu. Jadi kita guru posisi kontrolnya sebagai manajer tadi. Ya, guru sebagai manajer. Kemudian nanti kalaupun anak ada masalah, banyak kan masalahnya anak itu. Nanti kita terapkan restitusi yang 3 langkah tadi. Ya, jadi bahasanya pun kalau begitu dipanggil apa kabar nak gitu ya. Mungkin Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, pernah Bapak juga terlambat. Itu yang pertama ya. Kemudian yang menyesuaikan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kamu mungkin bisa lebih patah lagi, dari itu. Kalau kamu mau, mungkin lebih patah lagi dari itu. Itu yang langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, ya sekarang, nah bagaimana keyakinan kelas kita, keyakinan kita yang selama ini kita yakini, apa keyakinan kelas kita kalau terlambat itu, ya, keyakinan kelas apa yang harus tidak terlambat itu, misalkan disiplin, tanggung jawab, itu keyakinan kita. Jadi ditanyakan, tapi bukan guru yang mengungkapkan itu, siswa yang bagaimana mengungkapkan keyakinannya itu, keyakinan untuk disiplin itu dari timbul dari dirinya. Baik, kalian kalau seperti itu apa yang kamu lakukan nanti ke depannya? Pak, saya mau tidak akan terlambat lagi dan saya akan tidur lebih awal, atau saya akan kata murid itu, saya akan menyalakan alarm jam 4:30 atau jam 4. Itu kan solusi-solusinya. Solusi itu kita sepakati bersama di dalam dua itu. Ya, jadi kalau ibu guru laki-laki mungkin nanti bisa samping ya. Kalau dengan perempuan agak jauh, agak berhadapan. Itu mungkin nanti bisa dibuktikan lagi. Sudah bagus Pak Ali, Pak Nur. Saya berikan mungkin lebih bagus lagi nanti ke depan. Bisa ini suaranya? Belum ya? Ya, kalau tidak mungkin dilanjut saja. Karena tinggal pantun saja ini. Ya, tinggal pantun saja dengan penutupan. Ya, ini ada pantun. Jalan-jalan bersama Bapak Abdul Latif. Abdul ada Pak Abdul? Ya. Pergi ke pasar membeli gelas. Memahami budaya positif melalui keyakinan kelas. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian yang kedua, pergi ke dokter bersama Romlah. Diberi obat sakit gusi, menangani masalah dengan segitiga restitusi. Ya, kemudian, nah terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga kita bisa melaksanakan, memahami budaya positif, disiplin positif ini